Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ihwani Nursalina dengan NIM 110121313120. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas kelompok saya atau tugas pengganti UAS pada mata kuliah Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Digital. Nah, di sini saya akan mengangkat terkait topik optimalisasi regulasi BHP, ISR, IBAN untuk mendukung percepatan implementasi 5G di Indonesia. Nah, adapun teman kelompok saya ada Resya Putri Dinanda dan Rizda Asdianti. Nah, outline dari eh, tugas ini yaitu ada pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis regulasi, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan dan ruang lingkup regulasi, dan penutup. Nah, di sini kita mulai dengan pendahuluan. Apa yang melatar belakangi masalah ini yaitu pada perkembangan teknologi jaringan seluler 5G itu menjadi salah satu tantangan teknis utama dalam implementasi 5G. Ada kebutuhan akan jaringan transmisi atau backhaul yang berkecepatan tinggi, latensi rendah, dan skalabilitas tinggi terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur fiber optik. Nah, dalam konteks ini, IBAN atau pada frekuensi 70 atau 80 GHz itu menjadi salah satu solusi teknologi utama. IBAN menawarkan kapasitas throughput besar dan cocok untuk kebutuhan backhaul 5G, terutama di area urban padat di mana pembangunan fiber optik itu sulit dilakukan. Nah, namun meskipun potensi teknologinya yang sangat tinggi, pemanfaatan IBAN di Indonesia itu masih sangat terbatas. Antara lain disebabkan karena regulasi yang belum optimal, khususnya terkait pengenaan BHP dan izin stasiun radio atau ISR. Nah, dibandingkan dengan beberapa negara lain, itu menjadi pembanding dengan Indonesia terkait regulasi IBAN yang lebih fleksibel, seperti licensing, self-coordination, dan penetapan tarif tetap atau flat fee yang rendah. Sehingga seiring dengan meningkatnya permintaan traffic data, perluasan coverage 5G ini, serta inisiatif pemerintah untuk mempercepat transformasi digital, revisi dan optimalisasi regulasi BHP ISR IBAN menjadi kebutuhan yang sangat mendesak atau yang utama dan strategis. Nah, apa yang menjadi identifikasi masalah pada topik ini? Yang pertama ada regulasi BHP ISR IBAN saat ini tidak mempertimbangkan dinamika permintaan dan kemampuan operator, terutama pada wilayah yang rural. Nah, kemudian apakah skema BHP ISR IBAN saat ini memberikan ruang bagi operator kecil untuk berpartisipasi dalam penyediaan jaringan backhaul 5G khususnya di daerah yang belum terjangkau fiber optik? Nah, kemudian mengapa regulasi BHP ISR IBAN belum mengakomodasi fleksibilitas tarif atau insentif bagi operator yang berinvestasi di wilayah dengan tingkat permintaan rendah namun strategis secara geografis? Dan yang terakhir, bagaimana risiko ketimpangan digital dapat meningkatkan jika regulasi BHP ISR IBAN tidak direvisi untuk mendukung pembangunan jaringan di wilayah underserved dan rural? Nah, apa yang menjadi tujuan dan kegunaan naskah akademik ini? Yang pertama ada mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam regulasi BHP dan ISR IBAN frekuensi 70 atau 80 GHz yang berlaku saat ini. Kemudian mengkaji kesesuaian regulasi BHP ISR IBAN dengan prinsip keadilan, efisiensi ekonomi, serta tujuan pembangunan infrastruktur digital nasional, termasuk dalam menjangkau wilayah tertinggal atau rural. Kemudian sebagai dasar ilmiah dan yuridis dalam penyusunan atau revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur BHP dan ISR IBAN, baik dalam bentuk peraturan menteri, peraturan pemerintah maupun penyesuaian dalam perundang-undangan sektor telekomunikasi. Kemudian mendorong pembentukan regulasi yang berbasis kebutuhan real dan kondisi lapangan terutama untuk mendukung pembangunan jaringan di daerah non-komersial dan rural. Kemudian yang terakhir itu menjadi referensi akademik dan praktis bagi pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan, penyelenggara telekomunikasi, asosiasi industri, dan peneliti dalam mengkaji regulasi spektrum dan transformasi digital di Indonesia. Nah, kemudian adapun metode penyusunannya ini, yang pertama menggunakan studi normatif, yaitu menganalisis peraturan terkait penetapan BHP, ISR pada pita frekuensi IBAN 70 atau 80 GHz ini untuk mendukung jaringan 5G di Indonesia.
Nah, kajiannya itu mencakup perundang-undangan seperti Undang-Undang Telekomunikasi, peraturan pemerintah, dan peraturan Kominfo, serta prinsip hukum administrasi negara, pengelolaan sumber daya publik, dan literatur akademik guna memahami dasar hukum dan potensi perbaikannya. Nah, kemudian ada perbandingan hukum. Nah, studi perbandingan hukum ini itu mengkaji pengelolaan spektrum I-band di negara-negara maju terlebih dahulu. Kemudian seperti negara-negara maju itu seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Jepang. Nah, analisis itu mencakup metode penetapan BHP, fleksibilitas penggunaan untuk backhaul 5G, serta dampaknya terhadap percepatan jaringan 5G. Nah, hasilnya ini itu mengungkap kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem sebagai masukan bagi kebijakan nasional atau di Indonesia. Nah, kemudian terakhir ada RIA atau Regulatory Impact Assessment. Nah, di mana ini itu untuk menilai dampak kebijakan BHP YSR IBAN saat ini dan alternatif skema baru. Nah, RIA itu dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama seperti kesenjangan antara kebutuhan industri 5G dan beban BHP bagi operator. Nah, tujuannya itu diarahkan pada efisiensi spektrum, percepatan infrastruktur 5G, dan kontribusi penerimaan negara. Nah, beberapa opsi kebijakan dianalisis itu seperti skema berbasis biaya, insentif investasi, dan dynamic pricing. Nah, dampaknya ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, harga layanan, pendapatan negara, dan penguasaan teknologi. Proses ini itu melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang optimal dan mendukung ekosistem 5G nasional atau di Indonesia. Nah, masuk pada kajian kajian teoritis dan praktis empiris. Nah, di sini pada spektrum atau sumber daya terbatas, pada ITU tahun 2020 itu harus digunakan secara efisien, adil, dan bebas interferensi. Nah, kemudian pada secara teori ekonomis frekuensi, eh, berdasarkan dari COAS 1959, COAS 1959 itu teorinya itu spektrum sebagai aset ekonomi, efisiensi dicapai lewat hak kepemilikan dan perdagangan hak spektrumnya. Kemudian prinsip tarif frekuensi berdasarkan teori Harmantio 2012 itu ada tarif terlalu tinggi yang akan mengakibatkan hambatan investasi. Kemudian tarif terlalu rendah mengakibatkan spektrum tidak optimal. Nah, solusinya itu tarif seimbang antara cost recovery dan pembangunan. Kemudian pada teori spektrum pricing oleh OECD 2014 itu prinsipnya transparan, proporsional, fleksibel. Nah, kemudian untuk praktik globalnya itu UK atau Ofcom itu tarif tetap tahunan. Kemudian pada Jerman Binet Z, Binetz A itu lelang pasar dan insentif daerah 3T. Kemudian ada asas prinsip dalam regulasi BHP ISR. Nah, pada asas keadilan atau equity, tarif harus adil dan proporsional terhadap kemampuan operator dan wilayah, atau di sini afirmatif policy untuk daerah 3T atau daerah yang utama 3T. Nah, asas proporsionalitasnya itu tarif harus sebanding dengan manfaat dan tidak membebani industri kecil. Kemudian asas transparansi itu penetapan tarif harus terbuka, jelas, dan dapat diaudit. Nah, hal ini itu diterapkan di Inggris dan Korea Selatan berdasarkan OECD 2014. Kemudian asas efektivitas dan efisiensinya. Nah, di sini itu regulasi harus mendukung percepatan jaringan 5G guna untuk menghindari tarif tinggi yang hambat penggelaran spektrum frekuensinya. Kemudian ada praktik penyelenggara IBAN. Nah, di sini ada implementasi IBAN di Indonesia masih rendah karena jumlah izin ISR minim dan infrastruktur backhaul IBAN belum berkembang di Indonesia. Jadi, kemudian dilanjutkan dengan tarif ISR saat ini itu kurang fleksibel.
karena beban tinggi untuk operator terutama di daerah non-komersial. Kemudian praktik internasionalnya itu UK Ofcom fixed annual fee berbasis zona geografis. Kemudian ada Jerman BNetzA itu melakukan lelang dan lisensi regional untuk operator kecil. Kemudian di Korea dan di Jepang itu insentif tarif dan keringanan administratif di wilayah rural. Nah, di sini jadi dukungan regulasi dan insentif yang sangat menentukan keberhasilan IBAN. Nah, sedangkan di Indonesia itu perlu evaluasi skema tarif dan beri ruang pendekatan adaptifnya. Kemudian masuk pada implikasi sistem baru, yaitu tarif dinamis ISR IBAN. Nah, model ini diusulkan oleh sistem tarif dinamis atau dynamic pricing yang didasarkan pada dua variabel utama, yaitu zona geografis dan volume volume lalu lintas data. Nah, pendekatan ini itu dirancang untuk menciptakan skema tarif yang lebih adil, adaptif, dan efisien dalam pengelolaan spektrum frekuensi IBAN. Yang dimana untuk zona geografisnya itu tier 1 atau urban padat itu tarifnya normal, kemudian tier 2 itu semi urban atau rural, diskon 50%, kemudian tier 3 itu atau wilayah T ya, itu tarifnya nol atau sangat rendah guna untuk mendorong investasi di wilayah yang tidak layak komersial. Kemudian volume lalu lintas data itu eh, tarifnya disesuaikan dengan pemanfaatan kanal. Seperti semakin tinggi trafik, berarti semakin tinggi tarifnya. Kemudian cegah spektrum hoarding, dorong untuk efisiensinya, untuk mendorong efisiensi. Kemudian yang terakhir, ketiga itu pengaruh terhadap regulasi perlu direvisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 terkait rekomendasi regulasi. Yang pertama itu formula tarif baru atau zona plus traffic. Kemudian klausul insentif wilayah 3T, sederhanakan perizinan ISR dan evaluasi tarif berbasis indikator utilisasi. Nah, kemudian masuk pada evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan. Nah, di sini didasarkan pada hukum Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015, yaitu terkait penetapan tarif BHP ISR. Nah, berdasarkan di sini didasarkan pada lebar pita, wilayah, dan durasi. Nah, pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 itu belum mampu mengakomodasi kebutuhan 5G. Kenapa? Karena skema tarifnya itu bersifat flat, tidak fleksibilitas dan tidak mempertimbangkan kondisi geografis atau kemampuan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, regulasi ini juga belum memberikan insentif untuk daerah 3T serta belum sejalan dengan praktik internasional yang berbasis pasar dan kinerja. Kemudian itu hal ini diperlukan revisi kebijakan tarif ESR IBAN agar lebih adaptif, adil, dan mendukung percepatan pembangunan jaringan 5G secara merata di seluruh Indonesia. Nah, kemudian revisi regulasi BHP ISR IBAN itu yang pertama kita reformulasi tarif ISR. Nah, di sini diterapkan tarif dinamis berbasis zona geografis tier 1 sampai 3, kemudian volume lalu lintas data, kemudian sistem monitoring dan evaluasi. Nah, di sini menggunakan indikator kanal aktif, volume data, wilayah layanan, dan dasar evaluasi tarif tahunan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pelibatan pemangku kepentingan, seperti melibatkan industri, akademisi, dan Pemda. Kemudian lakukan sosialisasi dan konsultasi publik. Kemudian di sini kita juga harus melakukan penyesuaian regulasi. Seperti di sini ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 dan Permenkominfo Nomor 9 Tahun 2018. Kemudian tambahkan komponen zona utilisasi dan fleksibilitas tarif. Dan yang terakhir adalah rancang regulasi khusus IBAN. Nah, kemudian yang terakhir ada insentif wilayah prioritas. Seperti yang pertama ada tier 3 itu bebas tarif, tier 2 itu diskon 50 sampai 75%. Nah, kemudian
izin untuk wilayah dengan penetrasi rendah. Nah, di sini kita masuk pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Untuk filosofisnya sendiri, itu spektrum frekuensi radio ada secara filosofis, spektrum frekuensi radio itu sumber daya alam yang terbatas, strategis, dan bersifat publik dan tidak dapat diperbanyak. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pengguna, spektrum harus diatur dan diawasi oleh negara untuk menjamin distribusi manfaat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan prinsip dasar ini, pengelolaan spektrum I-band, maka optimalisasi regulasi BHP dan ISR I-band harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, kemanfaatan kolektif, dan nilai-nilai Pancasila, khususnya di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian pengelolaan I-band secara efisien, inklusif, dan adaptif, yaitu mengelola sumber daya secara adil, mendorong pembangunan nasional berbasis teknologi informasi, dan yang terakhir ada penetapan biaya dan perizinan itu harus proporsional dengan nilai manfaat dan kemampuan pengguna. Kemudian yang terakhir diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara meluas atau merata. Kemudian masuk pada sosiologisnya, landasan sosiologisnya itu Indonesia sedang mengalami percepatan transformasi digital di berbagai sektor, meningkatkan kebutuhan akan jaringan internet yang andal, cepat, dan terjangkau, terutama pasca pandemi COVID-19, itu dan dalam era industri 5.0. Nah, namun kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural masih tinggi karena keterbatasan infrastruktur serat optik. IBN menjadi solusi alternatif untuk backhaul 5G. Nah, tetapi regulasi yang kurang adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi di wilayah rural justru menghambat pemerataan jaringan. Nah, oleh sebab itu, optimalisasi regulasi BHP ISR IBN ini menjadi kebutuhan sosiologis yang penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan konektivitas cepat dan merata. Kemudian mengurangi kesenjangan digital antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup dan akses informasi secara setara. Nah, kemudian landasan yuridisnya itu dalam optimalisasi regulasi BHP ISR IBAN itu mengacu pada kerangka hukum nasional yang mengatur pengelolaan spektrum frekuensi, infrastruktur telekomunikasi, serta hak negara dan rakyat atas sumber daya publik. Nah, beberapa dasar hukum yang relevan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Nah, pasal ini itu menegaskan bahwa pengelolaan spektrum sebagai kekayaan publik harus diarahkan untuk kemaslahatan umum, bukan semata-mata untuk kepentingan fiskal atau administratif. Nah, kemudian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga. Pada pasal 4 ayat 1 itu penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk memperlancar hubungan nasional dan internasional, memperluas jangkauan informasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, pasal 33 dan 34 itu mengatur ketentuan mengenai izin penggunaan spektrum frekuensi dan pengenaan BHP secara adil dan transparannya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Klaster Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Hal ini dalam undang-undang ini menekankan simplifikasi perizinan dan penguatan efisiensi regulasi di sektor telekomunikasi. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Itu mengatur pemanfaatan spektrum frekuensi radio termasuk kewajiban BHP dan izin ISR. Kemudian yang terakhir ada Permenkominfo nomor 7 tahun 2021 dan Permenkominfo nomor 9 tahun 2018 yang mengatur tata cara penggunaan frekuensi berdasarkan izin dan perhitungan BHP ISR. Nah, di sini kita masuk pada jangkauan pengaturannya. Ada fleksibilitas penentu indeks bandwidth pada I-band 70 atau 80 GHz. Nah, kemudian skema tarif ISR progresif berdasarkan zona wilayah urban 3T. Nah, kemudian model insentif fiskal bagi operator yang memperluas jaringan 5G dan microwave.
Kemudian menyasar frekuensi I-band sebagai pilar nasional backhaul 5G. Nah, arah pengaturannya itu tarif flat dan eh, indeks kaku. Mengarah pada tarif berbasis kebutuhan, kemudian mengarah berbasis kebutuhan wilayah dan manfaat sosial tarif area. Nah, di sini untuk tarif flat dan indeks kakunya itu ada didasarkan pada beberapa aspek. Kemudian di sini ada sebelum regulasi existing dan setelah regulasi berdasarkan usulan. Nah, di sini ada struktur tarif BHP, ISR. Nah, sebelumnya itu flat tarif untuk semua jenis layanan dan wilayah. Kemudian usulannya itu struktur tarif dinamis berdasarkan kapasitas dan fungsi layanannya. Kemudian pada aspek indeks bandwidth itu tetap atau tidak fleksibel satu indeks untuk semua. Kemudian usulannya itu indeks bandwidth fleksibel berdasarkan zona dan tujuan penggunaan. Nah, berdasarkan aspek wilayah penerapan itu tidak dibedakan komersial dan non komersial sama dan non komersial sama. Nah, usulannya ada pembedaan wilayah prioritas untuk daerah 3T dan pembangunan 5G. Kemudian pada aspek skema insentif itu di sebelumnya itu tidak tersedia. Kemudian usulannya tersedia insentif fiskal dan non-fiskal untuk early adopter dan daerah minim layanan. Kemudian terakhir aspek evaluasi dan penyesuaian. Sebelumnya itu tidak ada mekanisme evaluasi berkala. Kemudian usulannya itu evaluasi indeks dilakukan secara periodik, misal tiap 2 tahun. Kemudian pada ruang lingkup spektrum strategis itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian Permen Permenkumham Nomor Nomor MHH 01 PP 0101 Tahun 2008 dengan tujuan kepastian hukum, efisiensi regulasi, dan mendorong pemerataan akses digital nasional. Nah, untuk permasalahan saat ini itu tarif BHP ISR masih flat dan tidak adaptif. Kemudian tidak ada insentif bagi wilayah 3T. Kemudian yang terakhir ada regulasi saat ini itu belum mendukung pertumbuhan spektrum 5G. Kemudian spektrum strategis itu menetapkan I-band sebagai frekuensi prioritas nasional, pengakuan formal sebagai infrastruktur backhaul 5G. Kemudian pada skema insentif itu diskon tarif bagi operator early adopter, penundaan pembayaran dan kompensasi kontribusi USO in kind. Kemudian fleksibilitas tarif ISR itu indeks bandwidth berbasis zona atau urban, rural dan 3T. Nah, penyesuaian tarif berdasarkan jenis penggunaan baik secara komersial ataupun sosial. Kemudian evaluasi dan revisi, ada evaluasi tarif setiap 2 tahunnya. Kemudian kajian dampak ESR terhadap penetrasi 5G, revisi dilakukan melalui SK Dirjen. Dan yang terakhir kepatuhan dan sanksi, yaitu sanksi administratif bagi pelanggaran, pengawasan melalui OSS dan dashboard ISR, dan integrasi data geospasial jaringan. Kemudian ada implementasi hukum dan relevansi undang-undang. Nah, hal ini diimplementasikan melalui peraturan pemerintah, Permenkominfo, dan SK Dirjen. Nah, relevannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 terkait telekomunikasi, kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 terkait PNBP, kemudian Peraturan Perundangan Nomor 46 Tahun 2021 terkait Postelsiar. Nah, terakhir itu kesimpulan. Spektrum I-band 70 atau 80 GHz itu merupakan aset strategis untuk pembangunan backhaul jaringan 5G berkapasitas tinggi. Nah, kemudian regulasi existing terkait BHP ISR itu masih bersifat statis, tidak responsif terhadap kebutuhan zonasi wilayah dan perkembangan teknologi. Kemudian tarif flat dan indeks bandwidth-nya itu kaku telah menjadi hambatan investasi operator, terutama di wilayah rural dan 3T. Kemudian reformasi regulasi ISR perlu dilakukan melalui
penetapan struktur tarif zona berbasis wilayah dan fungsi layanan fleksibilitas indeks bandwidth. Nah, kemudian insentifnya, skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk early deployment itu mekanisme evaluasi berkala dan pengawasan terpadu, yaitu optimalisasi regulasi ini akan sebagai solusi yang akan mendorong efisiensi spektrum, mempercepat penetrasi jaringan 5G, dan mendukung visi transformasi digital nasional secara merata dan berkelanjutan. Nah, saran atau rekomendasi sebagai penutupan itu tetapkan I-band sebagai spektrum prioritas nasional untuk backhaul 5G. Nah, terapkan tarif ISR zona urban, suburban, rural, dan 3T. Nah, gunakan indeks bandwidth fleksibel berdasarkan wilayah dan fungsi layanannya. Berikan diskon, tarif, dan insentif untuk operator early adopter di wilayah minim jaringan. Nah, akui pembangunan jaringan sebagai kontribusi USO in kind. Nah, lakukan evaluasi tarif ESR setiap 2 tahunnya. Susun regulasi teknis baru melalui Peraturan Menteri Kominfo dan SK Dirjen SDPPI. Kemudian libatkan Pemda, Bakti, dan operator dalam sinergi kebijakan dan integrasikan sistem OSS dengan dashboard ISS berbasis spasial. Nah, sekian dari eh, pemaparan tugas besar pengganti UAS mata kuliah Kebijakan Regulasi Telekomunikasi Digital. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.